guys, welcome back to my channel Christina Emmanuel. Hai, aku Christina. Di video hari ini aku mau kayak semacam skin update. Tapi skin update-nya lebih kayak cerita. Cuman aku mau cerita secara singkat aja. Entar aku bakal ada ngomongin produk skincare juga. Cuman aku mau share sedikit dari skin update aku di tahun 2023 ini. Mulanya itu pas bulan Februari. Jadi sebenarnya di tahun 2023 ini kulitku tuh bagus banget. Dari Januari ke Februari itu bagus. Sampai Maret pun masih bagus banget. Sekarang itu udah April ya. Terus April sekarang jujur lagi nggak bagus. Kayak kalau kalian zoom in nih, kulitku lagi banyak jerawat kecil-kecil ya. Dan sebabnya itu kayaknya sih feelingku karena aku coba skincare ada yang gak cocok. Aku udah sempet coba moisturizer dan juga aku udah sempet cobain serum. Terus aku udah cobain satu lagi apa ya? Oh, cleanser. Itu juga gak cocok. Jadi 3 produk itu gak cocok dan aku pakainya berurutan. 2 minggu pertama itu cleansernya gak cocok. 2 minggu kedua itu terus seminggu setelah 2 minggu itu, seminggunya itu aku cobain moisturizer gak cocok. Terus seminggu setelahnya lagi itu aku cobain serum seminggu setengah. Jadi 1 bulanan lah, 1 bulan ini kurang lebih aku ada coba skincare dan gak cocok gitu. Ya jadi ya muncul jerawat kecil-kecil ini. Cuman aku mau share sedikit. Jadi pas bulan Februari itu aku tuh sempat ngalamin beruntusan lumayan parah, geradakan beruntusan, lebih ke geradakan dan beruntusan, bukan tekstur kulit ya, lebih ke geradakan dan beruntusan. Karena beruntusan sama tekstur kulit itu beda loh. Tekstur kulit itu lebih ke kayak mirip beruntusan tapi dia tuh lebih kasar dan lebih banyak. Sedangkan beruntusan itu juga bisa banyak sih, tapi beruntusan itu biasa ada nanahnya. Nggak tau lah, pokoknya mixture of all that. Ada beruntusan, ada geradakan, ada tekstur kulit juga kayaknya. Banyak banget bintik-bintik di muka aku, terutama di jidat, di bagian kiri kanan, terutama di bagian sini. Tapi nggak ada jerawat waktu itu. Jerawatnya tuh dikit banget, 1-2 doang, itu pun jarang muncul pas bulan Februari sama Januari. Januari halus nggak ada apa-apa, tapi pas Februari muncul. Dan aku mau cerita kenapa ini bisa muncul. Pas bulan Februari waktu itu aku ke Medan, jadi aku ke kampung halamannya pacar aku dan tiba-tiba mukaku beruntusan parah banget. Beruntusannya itu bukan terjadi pas di Medan. Aku ke Medan itu cuma 3 hari, tapi pas hari ketiganya itu beruntusan tiba-tiba. Tapi nggak ada jerawat. Jadi kalau misalnya di foto, di video aku ada fotonya, itu nggak kelihatan sama sekali mukaku lagi bermasalah. Kelihatannya halus-halus aja. Tapi aku bisa merasakan kulit aku geradakan banget dan kasar banget. Aku pikir mungkin karena air di Medan yang tempat tinggal aku waktu itu di sana mungkin kotor atau kenapa gitu kan. Tapi kalau memang karena penyebabnya airnya kotor di sana, biasanya itu malah muncul jerawat di muka aku, bukan tekstur kulit atau beruntusan atau geradakan. Nah, tapi waktu itu munculnya geradakan. Jadi di hari H aku pulang, hari ketiga itu pas aku pulang ke Jakarta lagi, tiba-tiba paginya itu mukaku beruntusan dan bertekstur parah. Yang berubah dari selama 3 hari di Medan itu adalah aku makeup tiap hari dari pagi sampai malam lebih dari 12 jam, mungkin 16 jam. Abis itu kedua air, skincare-nya nggak berubah, udah gitu doang sih, nggak ada yang berubah lagi. Jadi pas 3 hari itu pulang, pas hari terakhirnya tiba-tiba beruntusan. Jujur aku bingung, aku biarin aja. Aku pikir ntar pas pulang Jakarta bakal mendingan lagi gitu kan dengan sendirinya. Tapi setelah 1 minggu nggak berubah, beruntusannya masih ada dan masih banyak, nggak makin banyak tapi masih ada dan masih banyak. Jadi dari awal beruntusan yang muncul tuh udah banyak. Di saat itu permasalahan kulit aku itu cuman bekas jerawat dan juga tekstur kulit. Jadi karena waktu itu permasalahan aku bekas jerawat, waktu itu aku skincare-nya simple banget, cuman pakai cleanser, toner, 1 toner doang, itu pun serum di pagi hari. Jadi pas pagi hari aku pakai serum bekas jerawat, serum vitamin C untuk menghilangkan bekas jerawat. Aku pakai dari merek ini Dermoalis. Benar-benar udah titik penghabisan. Ini serum vitamin C. Jadi emang fungsinya untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena vitamin C itu adalah kandungan yang sangat-sangat cocok dan paling ampuh untuk mengatasi bekas jerawat aku. Dan juga Sim White 377 itu cocok banget di kulit aku untuk menghilangkan bekas jerawat. Nah, terus aku habis itu mikir, setelah 1 minggu itu kan kulit aku nggak membaik dan skincare aku masih sama. Cleanser, toner, waktu itu tonernya aku pakai apa ya? Aku lupa deh. Kalau nggak salah hyaluronic acid toner, cuman udah habis, nggak ada di sini, udah aku buang. Terus habis itu pakai serumnya ini dari Dovika namanya. Ini brand baru, kalian boleh cek di Instagramnya, aku bakal taruh di sini dan linknya di bawah. Nah, habis itu moisturizer, tapi waktu itu moisturizernya dari merek lain, bukan merek Dovika ini. Habis itu sunscreennya Etude House yang biasa aku pakai, yang ini. Aku biasa pakai ini. Udah habis juga. Udah selesai itu doang. Setelah 1 minggu nggak membaik, akhirnya aku mikir, what is wrong with my skin? Mukaku nggak kering, mukaku skin barrier-nya nggak rusak, mukaku nggak dehidrasi, it doesn't feel itchy, nggak ada gatel, nggak ada merah, nggak ada jerawat juga, lebih ke cuman beruntusan aja. Dan itu lumayan mengganggu ya, karena makeup jadi bertekstur kan. Nah, habis itu aku pikir-pikir apa nih yang aku salah dalam skincare routine aku. Akhirnya aku pikir, oh mungkin ya, apa mungkin karena aku makeupan setiap hari kemarin, terus aku bersihinnya nggak bersih. Karena waktu itu aku cuman pakai micellar water dan setiap abis jalan-jalan di Medan itu aku tuh udah capek banget, jadi ngasal banget remove makeupnya. Yang penting ke remove, yang penting di kasut mata, kalau aku ngaca nggak ada makeup. Nah, yaudah akhirnya aku mikir apa mungkin karena aku kurang bersih ya, bersihin makeup. Yaudah karena aku mikir kayak gitu, yaudah berarti aku asumsi kalau ini tuh terjadi karena kulit aku kotor. Dimana kalau kulit aku itu kotor karena aku kurang membersihkan makeup dengan benar, maka dari itu aku harus melakukan yang namanya deep cleansing. Dan aku mikir gimana caranya aku bisa melakukan deep cleansing tanpa bikin kulit aku kering atau iritasi. Biasa orang itu kalau deep cleansing pasti mereka itu pakai clay mask atau enggak mereka pakai scrub gitu kan. Nah, tapi aku nggak mau. Aku merasa itu akan terlalu mengeringkan kulit aku karena kulitku walaupun berminyak, kulitku tuh rentan banget sama dehidrasi. Skin barrier
tuh lemah. Jadi kayak imun sistem kulit aku tuh gampang hancur gitu lah. Jadi aku nggak mau membuat kulit aku jadi sensitif. Nah, jadi aku mikir apa cara gentle yang bisa deep cleansing. Akhirnya aku kepikiran oil cleansing. Jadi oil cleansing aku menggunakan balm cleanser. Kalau oil cleanser itu bisa memperlunak ya. Jadi kalau beruntusan itu bisa hilang juga. Jadi pokoknya oil cleanser atau balm cleanser itu kan berbasis minyak. Dia itu benar-benar bisa deep cleansing tanpa mengiritasi kulit, dan dia bisa benar-benar bersihin muka banget gitu loh, dan memperlunak komedo-komedo yang mendem gitu. Akhirnya aku rutinin tuh pakai balm cleanser karena aku bukan tipe oil cleanser, aku lebih suka pakai balm. Cleansing balm itu lebih apa ya, lebih enak aja dipakai dan lebih travel friendly. Akhirnya aku pakai balm cleanser. Waktu itu aku pakai tiap hari, cuman karena aku takut kulitku kering, jadi aku cuman pakai balm cleanser aja, terus aku nggak pakai sabun cuci muka biasa. Awalnya aku takut dia bakal bikin jakut jerawatan karena biasa kan orang double cleansing ya kan. Tapi ternyata setelah aku coba, kalau misalnya aku cuma di rumah doang dan makeupku tipis, aku kalau pakai balm cleanser doang aman kok, nggak kenapa-napa, nggak bikin kulit aku tuh makin parah dan nggak bikin jerawatan, walaupun aku nggak cuci muka lagi setelah pakai balm cleanser ini. Jadi yang penting pas aku pakai balm cleanser ini, aku emulsify. Jadi pas aku udah bersihin muka aku pakai balm cleanser, pakai minyak ini, aku basahin tangan, terus aku bikin cleanser ini jadi kayak susu, emulsify namanya, berbusa gitu balm cleanser ini kan. Abis itu baru dibilas, jadi bener-bener kayak cuci muka biasa aja. Aku pakai balm cleanser, ternyata beneran loh mendingan gitu, beneran hilang bahkan 100%. Balm cleansernya merek apapun boleh, kalian boleh merek apapun. Aku udah sering share juga di Instagramku tentang balm cleanser, jadi kalian bisa cek aja. Aku nggak bakal ngomongin detail di sini, tapi kalian boleh coba oil atau balm cleanser. Kalau kalian kulitnya kering, lebih cocok pakai balm cleanser karena oil cleanser masih bisa mengeringkan. Intinya oil cleanser atau balm cleanser bisa membantu untuk menghilangkan tekstur kulit atau beruntusan di kulit aku yang disebabkan karena aku kurang membersihkan wajah aku dengan benar. Tapi saat itu aku tetap fokus konsisten hydrating, soothing, calming, skin barrier, and antioksidan. Jadi aku masih pakai vitamin C serumnya ini, terus pakai moisturizer juga. Singkat cerita, beruntusan aku hilang tuh, ya kan? Cepet banget hilangnya, cuma 1 minggu langsung bener-bener gampang banget hilangnya karena aku tahu penyebabnya dan aku tahu cara mengatasinya. Terus habis itu aku sebulan kemudian pas bulan Maret aku kembali lagi, cuma 3 hari juga, sama 3 hari, dan hal yang sama terjadi. Tapi saat itu aku udah pakai balm cleanser, tapi beruntusannya masih muncul, bayangin. Akhirnya setelah itu pulang pun aku tetap rutin pakai balm cleanser, tapi ternyata setelah aku selidiki lagi, kayaknya skincare rutin aku di saat Bali itu kurang tepat. Akhirnya aku ganti banyak deh. Yang aku nggak ganti itu cuman cleansernya aku ganti, tapi ternyata nggak cocok, jadi aku balik lagi ke cleanser yang biasa. Tonernya aku ganti, tapi sama seperti yang aku pakai pas Februari yang aku bilang abis. Terus habis itu serumnya masih sama, yang Dovika, yang vitamin C serum ini. Sama aku ganti moisturizer, dan aku pengganti karena emang aku harus coba moisturizer ini. Aku pakai moisturizer dari Dovika juga. Ini moisturizer untuk skin barrier, jadi emang fokus untuk melembabkan kulit. Nah, aku waktu pas di Bali nggak pakai ini karena aku pikir kan dia panas ya, jadi aku pakai yang teksturnya ringan gel gitu kan. Ternyata gak nyangka kulit aku butuh hidrasi lebih. Jadi kulit aku tuh emang tipe kulit yang butuh kelembapan ekstra, jadi nggak bisa pakai moisturizer yang terlalu ringan, kecuali kalau di pagi hari masih bisa, tapi kalau di malam hari tuh harus pakai yang tebel, atau nggak tuh beruntusan muncul. Skin barrier aku tuh gampang lemah, kulit aku gampang dehidrasi gitu. Aku ganti ke moisturizer ini. Setelah aku ganti moisturizer ini, tapi aku udah tambahin juga kayak masker menenangkan. Jadi intinya produk-produk aku tuh banyak yang menenangkan, melembabkan, menghidrasi kulit. Ada wash off mask aku pakai untuk soothing calming kalau kulit aku merah. Ada masker melembabkan juga. Jadi ada additional skincare yang aku pakai. Tapi untuk skincare yang wajibnya itu aku pakai yaitu toner, serum, sama moisturizer. Nah, moisturizernya aku ganti ke moisturizer Dovika ini. Intinya setelah aku ganti skincare rutin aku, ya udah akhirnya sembuh lagi beruntusannya. Tadinya pertama itu penyebabnya, sebenarnya dua-duanya penyebabnya menurutku karena kotor. Karena kan pas di Bali aku ke outdoor terus dan keringetan, pakai makeup, jadi keklok lah pori-porinya, tersumbat gitu istilahnya. Jadi ya butuh deep cleansing. Deep cleansingnya udah bener nih pas di Bali, udah pakai oil cleanser, tapi ternyata kulit aku malah dehidrasi. Jadi make sure lah penyebabnya itu gabungan antara kurang membersihkan wajah dengan benar dan dengan bersih, plus kurang kelembapan kulit atau kurang hidrasi, karena kulitku dehidrasi banget. Nah, siapa tahu kalau misalkan lagi ngalamin tipe beruntusan dan tekstur kulit yang abis, kayak misalnya kalian keluar negeri atau keluar kota terus pulang-pulang muka kalian tuh hancur, kayak bukan hancur sampai gimana sih, tapi lebih ke bertekstur lah, nggak tahu kenapa. Nah, mungkin kalian boleh jadiin penyebab aku ini sebagai referensi. Apakah mungkin kalian kurang double cleansing, kurang membersihkan wajah dengan benar, atau kalian kurang hidrasi dan kelembapan kulit? Karena pas di luar negeri itu pasti ada cuaca dingin, ada cuaca panas, itu kan berubah-berubah. Nah, itu tuh skincare-nya harus disesuaikan karena kulit kita itu berubah tergantung sekeliling kita, surrounding dan weathernya. Ya udah, akhirnya pas balik ke Jakarta aku balik lagi langsung ke skincare rutin yang lumayan thick, yang lumayan melembabkan, menghidrasi,
Salah satunya ya aku ganti moisturizernya ke Dovika. Sekarang aku bakal review produknya Dovika. Ini tuh skincare yang masih baru banget, tapi menurutku boleh jadiin konsiderasi untuk kalian cek. Produknya oke banget. Pertama aku bakal ngomongin moisturizernya karena menurutku ini bagus banget. Aku lumayan menyesal kenapa aku nggak coba ini duluan. Tapi sebenarnya dulunya oke gitu, dulunya bagus. Cuman aku suka banget sama moisturizernya karena dia tipe moisturizer yang thick, padat dia teksturnya. Dia tipe creamy yang pasty. Kalian kalau tahu La Roche-Posay Cicaplast Bomb B5 yang viral banget itu, ini teksturnya mirip banget. Menurutku ini kalau digabungin sama itu bagus banget. Finishnya pun mirip. Finishnya dia bukan tipe yang matte banget. Dia tipe lebih ke agak glowy, dewy, tapi nggak ya sampai basah, becek, lengket gitu. Ngerti gak? Jujur wanginya kurang sih. Wanginya menurutku agak kurang gimana gitu. Sebenarnya nggak terlalu kecium sih, tapi moisturizer ini ada sedikit wangi yang bisa dicium. Dia teksturnya itu sangat-sangat creamy dan padat, tapi sangat mudah untuk di blend. Dia tuh teksturnya mirip kayak La Roche-Posay itu. Jadi dia tipe yang kayak setengah balm, setengah krim, agak pasty. Tuh udah ke blend, di blendnya gampang dan lembabnya beneran kerasa banget lembab. Menurutku ini sangat-sangat wajar karena memang kandungannya sangat-sangat melembabkan. Ada kandungan ceramide, 3 macam ceramide yang sangat dibutuhkan kulit, 1, 3, dan 6. Terus ada kandungan squalane. Squalane itu adalah minyak yang paling merupai minyak kulit kita dan paling ringan. Serius, minyak squalane itu bagus banget untuk fungal acne, aman, bisa bantu untuk ngatasin fungal acne, beruntusan, geradakan. Terus untuk skin barrier, memperkuat skin barrier juga bagus banget. In general, kandungan squalane ini tuh bagus banget. Dan dia juga ada kandungan hyaluronic acid. Sebenarnya kandungannya banyak. Dia juga ada kandungan kolesterol. Kolesterol itu juga sangat-sangat dibutuhkan untuk kulit, memperkuat skin barrier. Jadi kalau misalnya kalian mau benar-benar fokus memperkuat skin barrier, kalian tuh perlu cari 3 kandungan ini: ceramide, fatty acid, dan kolesterol. Ini secara yang benar-benar deep ya kalau kalian mau belajar tentang skincare. Cuman ceramide-nya di sini ada, kolesterolnya ada, squalane ada, hyaluronic acid ada, kandungan menghidrasi, melembabkannya semua ada. Tapi dia ada satu tambahan kandungan yang beda dibanding skincare lain untuk memperkuat skin barrier. Dia ada kandungan yang namanya omega oil, omega vitamin E. Jadi kalau misalnya kalian tahu lah vitamin E ya kan, fungsinya untuk bagus untuk mata dan lain-lain. Sebenarnya vitamin E itu ada agak kontroversial, ada yang cocok di kulit orang, tapi kalau nggak cocok juga bisa bikin jerawatan. Jadi namanya skincare ya cocok-cocokan ya kan. Tapi vitamin E ini sangat membantu menutrisi kulit, melembabkan kulit. Kalau yang aku rasa dia itu tipe moisturizer yang sangat-sangat melembabkan, tapi nggak cuma itu, dia juga menahan kelembapannya lumayan lama. Claimsnya itu dia bisa nahan kelembapan sampai 8 jam. Tapi kalau menurutku lebih, jadi dia itu nggak cuma 8 jam, tapi seharian kayak misalnya dari pagi sampai malam aku pakai tetap kerasa lembab. Dia kayak bener-bener lock kulit, lock kelembapan dan hidrasi kulitnya bener-bener kerasa. Jadi emang kalau kulit kalian dehidrasi, harusnya kemungkinan besar kalian bakal cocok. Sebenarnya kalau tipe-tipe tekstur kayak gini itu untuk oily skin mungkin nggak bakal suka, tapi aku tuh tipe kulit oily skin yang dehydrated. Jadi kalau tipe kulit kalian kayak aku, walaupun kalian tipe kulitnya oily, tapi kalian tuh kulitnya dehidrasi, ya harusnya bakal suka aja. Dan kalian butuh sesuatu yang thick kayak gini. Kalian nggak bisa pakai moisturizer yang gel. Saranku kalau kulit kalian skin barrier rusak, cari moisturizer yang thick kayak gini. Lebih melembabkan dan lebih mempercepat proses penyembuhan kulit kalian, jerawat kalian, bahkan lebih cepat proses healingnya, proses kempes jerawatnya juga lebih cepat. Dan kulit kalian tuh walaupun udah seharian skincare nggak bakal kerasa kayak kering kenceng ketarik pas udah malam, yang ngerti gak? Kalian pasti pernah ngerasain gak sih kalau pakai gel moisturizer setelah 3-4 jam kulit kalian kerasa kering ketarik. Nah kalau pakai tipe moisturizer kayak Dovika ini nggak bakal kayak gitu, karena emang dia bener-bener nahan kelembapan, teksturnya thick, kandungannya semua bisa retain moisture, dia bisa menahan kelembapan, lock the hydration gitu. Bagus untuk skin barrier, aku nggak bohong, kalian boleh banget cobain. Nah cuman minusnya dari produk ini mungkin ya kalau misalnya kalian pakai kebanyakan, kayak aku tuh kalau pakai produk suka kebanyakan. Nah kalau pakai kebanyakan dia akan peel pas pakai skincare, jadi hati-hati kalau mau pakai ini, jangan pakai kebanyakan, pakai secukupnya aja. Apapun pokoknya pakai secukupnya aja. Ini bukan karena produknya jelek sih, lebih ke cara pemakaian aja. Semua produk itu kalau dipakai kebanyakan pasti peeling, nggak cuma produk ini. Pokoknya fungsinya untuk memperkuat skin barrier. Kalau untuk efek soothingnya ya, jujur aku nggak terlalu merasa. Dia benar-benar tipe basic moisturizer banget untuk melembabkan dan memperkuat skin barrier. Dan untuk daily oke banget, boleh banget sih kalian coba menurutku. Terus habis itu kita review serumnya. Serumnya ini udah aku pakai lumayan lama dan aku bisa bilang aku suka, cocok di kulit aku, nggak bikin jerawatan. Vitamin C itu baiknya dipakai di pagi hari. Jadi cara aku pakai tuh, kalau aku pakai ini antioksidan booster serumnya Dovika yang ada kandungan vitamin C 10%, bayangin. Minimal ya kalau kalian mau cari serum vitamin C, cari yang 10% karena itu paling efektif. Kalau 10% tuh udah minimal banget biar efektif. Nah kalau mau lebih dari itu ya terserah kalian, tergantung toleransi kulit kalian gimana. Dan 1% encapsulated resveratrol. Nah vitamin C yang digunakan di sini itu namanya 3-O-ethyl ascorbic acid. Itu kandungan vitamin C yang paling umum dan paling sering digunakan di skincare vitamin C. Dan yang selalu aku pakai sih rata-rata kandungannya itu dan selalu cocok. Bahkan pas aku dulu jerawatan parah, aku pakai serum vitamin C yang ada kandungan 3-O-ethyl ascorbic acid. Jadi saran aku kalau kalian mau cari vitamin C, cari yang vitamin C pakai kandungan 3-O-ethyl ascorbic acid. Nah serum ini tuh benar-benar kumpulan antioksidan. Antioksidan itu bagus banget untuk dipakai di
di pagi hari. Fungsinya untuk apa? Untuk mencerahkan. Jadi dia bisa mencerahkan kulit yang kusam, bisa menghilangkan bekas jerawat, PIH terutama. Untuk PIE jujur kurang. Rata-rata produk menghilangkan bekas jerawat itu kurang bekerja untuk PIE. Rata-rata bekerjanya untuk PIH. Dan memang tipe permasalahan bekas jerawat aku ya PIH. Ini bekerja, tapi harus sabar dan butuh waktu. Teksturnya enak kok, ringan, nyaman dipakai, nggak yang HP bakal mengganggu atau gimana. Baunya juga nggak ada, hampir nggak ada bau. Cair, tapi dia agak licin-licin sedikit. Cuman ini bisa dibilang ringan banget dan hampir watery banget. Nggak kerasa berat, nyaman dipakai di pagi hari. Pokoknya saran aku pakainya di pagi hari ya. Nah sebenarnya di sini bagusnya dia ada kandungan 1% encapsulated resveratrol ini karena fungsinya tuh banyak. Dia antioksidan, dia antiinflamasi juga, dia bisa mencerahkan kulit juga. Dan resveratrol ini belakangan lagi terkenal. Jadi banyak skincare brand itu menggunakan kandungan resveratrol ini karena katanya lebih bagus dibanding vitamin C dan vitamin E. Cuman kalau aku sih tetap vitamin C di hati, dan untungnya ini kandungan utamanya 10% vitamin C. Kalau menurutku semua orang kalau misalnya udah nggak ada jerawat sangat-sangat wajib untuk menggunakan vitamin C di pagi hari. Lebih penting pakai vitamin C dibanding retinol kalau menurut aku ya, dan digabungin sama sunscreen. Sunscreen wajib. Itulah review aku, menurutku overall oke. Kalau ini menurutku bagus banget untuk kalian yang tipe kulitnya kayak aku, dehidrasi. Kalau untuk kalian yang cuma berminyak doang tapi nggak dehidrasi, mungkin ini akan terlalu berat, jadi mungkin kalian nggak bakal suka karena tipe teksturnya creamy, padat, tapi aku suka. Dan digabungin sama La Roche-Posay Cica Plus Bomb B5, itu kombonya bagus banget. Dua combo ini tuh bagus banget. Kesimpulan dari video ini, tipsnya adalah double cleanse, hydrate, moisturize, and focus on skin barrier. Calming dari produk-produk seperti masker tambahan untuk efek calming instan. 3 itu tipsnya. Oh sama antioksidan di pagi hari itu penting banget. Semua orang harus pakai menurutku. Itulah sedikit review aku dari kedua produk Dovika ini dan sedikit sharing aku pas kemarin keluar kota terus beruntusan. Semoga yang aku share di sini bisa bermanfaat. Ambil ilmunya karena menurutku mengetahui penyebab dari permasalahan kulit itu adalah hal yang paling penting, baru kita bisa mengatasinya. Semoga video ini bermanfaat, and yeah, I guess that's it for today's video. Thank you so much for watching and bye.